Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Rizky Awalina, kelas 12 Sains, Boswa School Makassar akan menjelaskan mengenai materi sel volta. Perlu kita ketahui, dalam materi sel volta, dalam reaksi redoks, perpindahan elektron dapat tidak secara langsung, tetapi melalui suatu penghantar, misalnya pada sel elektrokimia. Ada dua jenis sel elektrokimia, yaitu sel volta atau sel galvani dan sel elektrolisis. Selanjutnya, ada dua poin penting dalam sel volta. Poin pertama, dalam sel volta atau sel galvani terjadi perubahan reaksi kimia menjadi energi listrik. Poin kedua, dalam sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi reaksi kimia. Menurut konvensi, dalam sel volta atau sel galvani, bagian anoda atau bagian yang mengalami oksidasi disebut elektroda negatif dan katoda disebut elektroda positif. Dapat kita perhatikan, ini merupakan suatu susunan suatu sel galvani dapat dituliskan seperti pada gambar ini terdapat anoda, ada katoda. Di tengahnya dilalui oleh jembatan garam. Pada bagian anoda ada terdapat Zn, kemudian Zn2+. Pada bagian katoda terdapat Cu2+ dan Cu. Zn menunjukkan panah, ini berarti elektroda anoda. Kemudian Zn2+ menunjukkan pada sama elektrolit anoda. Kemudian pada bagian katoda di sini Cu2+ menunjukkan panah elektrolit katoda dan Cu elektroda katoda. Penjelasan selanjutnya yakni suatu reaksi redoks dapat diperkirakan berlangsung spontan atau tidak dengan menggunakan harga potensial reduksi setengah sel. Suatu reaksi redoks dapat berlangsung spontan jika, nah ini aturan, yaitu suatu reaksi redoks dapat berlangsung spontan jika. Nah di sini kita perhatikan E0 selnya. E0 sel sama dengan potensial reduksi standar zat yang tereduksi dikurang dengan potensial reduksi standar zat yang teroksidasi lebih besar daripada 0. Nah ini merupakan aturan jikalau dia suatu reaksi redoks dapat berlangsung spontan jika ini yang diperhatikan adalah E0 selnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam latihan soal yang dimana soalnya nomor 1. Suatu sel volta terdiri atas elektroda Ag dalam larutan Ag+ dan elektroda Sn dalam larutan Sn2+ dalam keadaan standar. Berdasarkan data reaksi berikut. Nah kita lihat reaksinya. Reaksi ini menunjukkan Ag+ ditambah elektron menjadi Ag. Sn2+ tambah 2 elektron menghasilkan Sn. Kita di sini dapat melihat E0 dari Ag itu positif 0,80 volt. Sebaliknya E0 pada Sn itu bernilai negatif 0,14 volt. Kita perhatikan pada pertanyaan nomor 1. Bagian A, tuliskan reaksi yang terjadi di anoda. Bagian B, tuliskan reaksi yang terjadi di katoda. Bagian C, tuliskan reaksi redoks yang terjadi. Bagian D, tuliskan nilai potensial sel standar. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap cara penyelesaian. Cara penyelesaian. Dalam reaksi redoks, reaksi reduksi memiliki E0 yang lebih positif. Itu kalau reduksi daripada reaksi oksidasi. Berarti kalau dia reaksi oksidasi berarti dia E0-nya negatif. Sehingga berdasarkan data tersebut, maka Ag+ tereduksi dan Sn teroksidasi. Nah, reaksi yang bagian A, reaksi di anoda atau oksidasi. Tadi dijelaskan dalam data, reaksi reduksi memiliki E0 yang lebih positif. Sedangkan yang ditanyakan reaksi di anoda atau oksidasi. Di sini sudah kita mengetahui pasti reaksinya Sn menjadi Sn2+ tambah 2 elektron. Karena sesuai dengan data tadi, E0 sel daripada Ag itu positif 0,80 volt. Sedangkan kalau reaksi E0 pada Sn2+ itu negatif 0,14. Jadi oksidasi itu Sn menjadi Sn2+ tambah 2 elektron. Selanjutnya pada bagian B yang ditanyakan adalah reaksi di katoda atau reduksi. Nah, di sini jelas-jelas dikatakan di dalam data di atas, dalam reaksi redoks, reaksi reduksi memiliki E0 yang lebih positif daripada reaksi oksidasi.
Jadi reaksi reduksi di sini menunjukkan Ag plus ditambah elektron. Karena E0 daripada Ag plus tambah elektron itu sama dengan positif 0,80 volt, sehingga menjadi Ag. Nah, setelah itu kita setarakan antara elektron-elektronnya. Elektron di Sn itu sudah ada, berarti Sn 2 plus ditambah 2 elektron. Jadi ruas bagian bawah yaitu reaksi Ag plus tambah elektron. Supaya setara dengan Sn2 plus tambah 2 elektron, maka kita kalikan dengan 2. Selanjutnya pada bagian C. Bagian C yang ditanyakan, tuliskan reaksi redoks yang terjadi. Jadi reaksi redoks yang terjadi adalah Sn ditambah 2 Ag plus menjadi Sn2 plus ditambah 2 Ag. Mengapa? Karena reaksi ini berasal dari jawaban A dan B. Karena ada reaksi sebelum panah dan ada setelah panah. Jadi kita susun dan menghasilkan reaksi seperti ini. Kemudian bagian D, cara penyelesaiannya yakni pertanyaan, tuliskan nilai potensial sel standar. Jadi di sini kita bisa kasih masuk E0 selnya. Rumus daripada E0 sel sendiri itu adalah E0 lebih positif dikurang E0 lebih negatif. Jadi E0 lebih positif di sini E0 Ag plus dilalui jembatan garam dikurang E0 Sn2 plus dilalui jembatan garam Sn. Di sini kita kasih masuk masing-masing nilai dari Sn dan Ag. Jadi di sini E0 dari Ag itu positif 0,80 volt. Ini seperti data yang tadi. Positif 0,80 volt dan Sn E0-nya itu negatif 0,14 volt. Jadi kita kasih masuk dalam data seperti begini. Positif 0,80 volt dikurang negatif 0,14 volt. Hasilnya adalah positif 0,94 volt. Spontan. Inilah yang dikatakan reaksi spontan karena dia bernilai positif. Selanjutnya kita melangkah ke nomor 2, latihan soal, yakni soalnya berdasarkan data potensial elektroda standar, apakah reaksi di bawah ini berlangsung spontan? Ini reaksinya ya. Al ditambah Fe2 plus menjadi Al3 plus ditambah Fe. Nah, ini cara penyelesaiannya. Pada tahap pertama, kita uraikan dulu seperti yang terlihat dalam soal reaksinya. Jadi, Al ditambah Fe2 plus menjadi Al3 plus tambah Fe. Nah, setelah itu kita tentukan yang mana oksidasi dan yang mana reduksi. Di sini sudah kita mengetahui yang mana oksidasi, yang mana reduksi ya. Nah, oksidasi sendiri itu berarti mengalami penaikan atau peningkatan pada muatan. Jadi, di sini Al itu muatannya 0. Kemudian Al di sebelah kiri muatannya 0. Kemudian dihubungkan oleh Al yang di sebelah kanan muatannya adalah positif 3. Jadi, itu mengalami penaikan atau peningkatan yang disebut dengan oksidasi. Sebaliknya, di sini Fe2 plus itu muatannya plus 2. Di kiri, sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan itu muatannya 0. Jadi ketika dihubungkan 2 ke 0 itu mengalami penurunan atau reduksi. Selanjutnya, di sini kita akan memisahkan atau membagi dengan satu-satu yang mana reaksi reduksi, yang mana reaksi oksidasi. Di dalam tahap pertama tadi, kita sudah mengetahui reaksi reduksi itu Fe2 plus ditambah 2 elektron menjadi Fe. Di sini E0 Fe2 plus dijaluri oleh jembatan garam Fe, itu E0-nya itu negatif 0,44 volt. Dalam reaksi oksidasi, itu sudah kita ketahui Al menjadi Al3 plus ditambah 3 elektron. E0 Al3 plus itu negatif 1,66 volt. Nah, jadi reaksi yang berlangsung, buktinya seperti ini. Kita akan mencari E0 selnya. E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi dengan E0 anoda. Jadi katoda dan anoda ya. Jadi di sini kita sudah mengetahui E0 katoda itu E0 Fe2 plus dikurang E0 anoda itu E0 Al3 plus. Kita kasih masuk satu-satu nilai E0-nya. Seperti ini, negatif 0,44 volt dikurang negatif 1,66 volt sama dengan positif 1,22 volt.
Jadi inilah yang dinamakan reaksi spontan karena dia bernilai positif. Demikian yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.